Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Kita akan mulai ulas saham ya. Mohon maaf atas keterlambatannya karena kita tadi baru habis gathering. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang belum sempat, tenang aja, saya akan bagi apa yang saya bagikan tadi di gathering tadi ya. Jadi nggak usah khawatir. Tadi kita jadi ada banyak pertanyaan ya. Salah satu pertanyaannya, alasan apa sih yang mendasari bagi saya untuk memilih saham ya, dan analisanya bagaimana ya. Seringkali saya sudah ulas dan saya sudah buat di video-video sebelumnya, tapi saya tetap akan bagikan apa yang tadi kita udah bicarakan ya. Karena tadi kondisinya mejanya panjang, jadi mungkin ada yang saya bagikan di sebelah sini, yang sebelah sana nggak kedengeran, begitupun sebaliknya. Lain kali harusnya kita ada ruangan khusus, kita pakai mic gitu ya, pengeras suara. Oke, pertama gini, saya bagikan tadi bagaimana sih caranya untuk tahu saham apa yang masih trending, ya kan? Dan sebagai contoh, tadi itu adalah Unilever. Kenapa sih saham sekaliber Unilever, sekaliber Indofood ya kok bisa downtrend sih gitu kan? Astra gitu kok bisa downtrend gitu. Kalau Indofood masih mendingan. Astra dan Unilever tadi kita kasih contoh. Kita lihatnya begini. Jadi harus tahu dulu suatu saham ya, suatu perusahaan, bukan saham aja. Perusahaan ini kalau mau dia peduli ya, maksudnya dia peduli dengan valuasi, dia peduli dengan harga sahamnya yang beredar di pasaran. Kenapa harus peduli dengan itu? Karena dia masih ada corporate action, dan tujuan awal dasar dari suatu perusahaan untuk IPO itu kan adalah initiating of public offering kan, berarti perusahaan ini menggalang dana dari publik untuk membiayai macam-macam. Contoh, bisa aja dia untuk bayar hutang. Ini paling jelek nih. Dari semua corporate action yang paling jelek adalah ambil uang publik untuk bayar hutang. Itu nggak boleh. Yang bagus adalah ambil uang publik untuk investasi. Nah, investasinya apa? Perluasan pabrik, terus dia punya akuisisi, dia mau beli perusahaan lain yang untuk menunjang kinerja perusahaan dan macam-macam. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, saya tadi balik bertanya lagi, ada yang tahu nggak Unilever punya corporate action apa? Astra punya corporate action apa gitu kan? Dan kita juga bingung. Saya juga jujur saya nggak tahu. Tapi kalau kita melihat harga sahamnya yang cenderung turun, berarti kedua perusahaan ini nyaris tidak memperdulikan valuasi saham dia yang sedang ada di market. Mau naik kayak, mau turun kayak, bodo amat gitu loh. Kenapa? Karena ya running well, perusahaan ini berjalan dengan baik dan tidak ada
tidak ada tujuan untuk memikirkan naik turunnya perusahaan. Bahkan sekelas gudang garam. Nah, ini juga tadi ada yang tanya, Pak, bagaimana dengan gudang garam? Gudang garam seperti kita ketahui pada titik tertentu pernah sampai di harga 100.000 dan sekarang adanya di harga 36.000. Turun nyaris di 70-an%. Terus gimana? Nah, kalau gudang garam ini contoh kasus khusus karena gudang garam ini kan dibilang gudang garam ini kan seperti kita ketahui adalah masih milik keluarga besar, salah satu keluarga besar gudang garam kan, dan masuk orang terkaya di Indonesia juga kan. Masa sih dia nggak peduli kalau harga sahamnya dari 100.000 turun ke 36.000, yang mana which is berarti kekayaan asetnya di atas kertas turun 70% dong. Ya, ya iya memang. Tapi kita lihat dia tidak peduli itu kan. Padahal seperti kita ketahui gudang garam saat ini sedang bikin apa? Yes, bikin bandara di Kediri dan dananya dengar-dengar mencapai 5 triliun. Pertanyaannya adalah gudang garam ini tahun ini dia memutuskan untuk tidak membagikan dividen, yang mana sangat berimbas kurang baik ya. Kenapa berimbas kurang baik? Harusnya kalau gudang garam mau bangun bandara 5 triliun, harusnya itu jangan ambil dari keuntungan perusahaan yang harusnya dibagikan ke investor. Jatah keuntungan ya harusnya dibagikan gitu loh. Harusnya kalau memang gudang garam mau bangun bandara, dia harus ambil dari istilahnya cadangan, harus ada dana. Ambil dari dana yang memang untuk investasi, jangan ambil dari dana keuntungan yang diambil. Wah, itu banyak, mungkin saya nggak tahu apakah itu jadi salah satu alasan sehingga membuat jadi sentimen bahwa banyak orang menjual saham gudang garam. Nah, itu jadi itu diskusi kita tadi. Dan sekarang balik lagi analisanya sekarang secara chart. Saya kan tadi bilang, udahlah, abaikan itu semua, news ke fundamental ke ya. Jadi orang kenapa beli Unilever karena pikirnya adalah fundamentalnya bagus, masih membagikan dividen juga dan lain-lain. Saya bilang ya abaikan karena apa? Kita di sini kan trading ya, trading saham. Beda kalau Bapak Ibu posisinya buy and hold long term. Kalau buy and hold long term, Bapak Ibu beli sekarang gudang garam, yes, gudang garam, beli Astra sekarang di level harga 5 ribuan, 6 ribuan. Terus beli Unilever sekarang, ya ini adalah titik terendah. Tapi jangan harap untuk bisa dapat gain profit dalam berapa bulan. Kita ngomong long term karena ini adalah investasi. Kalau memang tujuannya untuk investasi, ya sudah, end of story. Kita nggak usah analisa, Bapak Ibu beli aja. Buka rekening itu 5 tahun lagi. Paham di sini maksud saya? Jadi kalau memang mau investasi, cari saham murah, ya sekarang saatnya. Beli murah, buka 5 atau sampai 10 tahun lagi. Itu jadi seperti Warren Buffett. Tapi kalau kita mau trading, kayak tadi ada yang, umpamanya kita tadi masih bisa galau. Pak, gimana Pak saham Astra saya, average-nya di harga level 8.000 dan sekarang harganya di 5.000. Terus harus bagaimana? Ya kalau kayak begitu berarti lifestyle-nya, atau bukan lifestyle-nya, tapi pola tradingnya, pola dia investasi sahamnya adalah seorang trader gitu. Jangan buy and hold. Kalau udah kayak begitu, fokus di chart, jangan lihat di fundamental lagi. Soalnya kalau bicara fundamental, pasti bagus, perusahaan-perusahaan ini pasti bagus. Jadi fokus di chart saja. Nah, untuk analisa secara chart, nomor 1, saya membagikan tadi adalah begini, karena mindset kita adalah investasi dan kita melihat saham-saham mana yang sedang bagus, kita Bapak Ibu bisa melihat istilahnya top down analysis. Lihat dari time frame yang paling jauh dulu, yaitu monthly. Bapak Ibu lihat monthly-nya. Kalau monthly-nya uptrend, masih uptrend ya, di atas selendang, di atas skyline, dan posisi konfigurasi 3 line kita bagus, yang mana selendang ada di atas skyline dan skyline ada di atas V-line.
Silakan Bapak Ibu cari momentum buy on weakness. Ketika candle semakin dekat dengan support, itu adalah semakin baik. Paham di sini? Jadi lihat monthly-nya dulu. Lihat monthly, kemudian lihat weekly, dan ketika itu lihat daily. Jadi ketika daily lagi koreksi, udah duduk manis aja, duduk diam, kita beli. Contohnya apa? Contohnya banyak. Salah satunya adalah Bank BCA, Bank BRI. Itu chartnya posisinya uptrend, monthly. Dan kita lihat di weekly-nya masih oke. Dan di daily-nya lagi koreksi. Tadi ada yang bilang, saya BCA nawar di 28.000 Pak. Kalau belum 28.000 saya belum beli. Nah, kalau saya bilang ya jangan kayak gitu juga ya. Ke 30.000 boleh beli. Nanti turun lagi 29.000 beli lagi. 28.000 beli lagi. Gitu aja terus beli bertahap. Kenapa begitu? Daripada kita bilang saya kalau nggak 28.000 saya nggak mau beli. Iya kalau nyampe 28.000. Kalau nggak nyampe 28.000 gimana? Kalau cuma sampai 30.000 dan dia rebound. Kan jadi gigi jari nggak punya barang. Kalau saya bilang belinya tetap bertahap. Oke, ya itu yang bisa saya bagikan. Banyak sekali diskusinya banyak, dan saya akan bagikan berseri lah ya. Berseri, setiap ulasan saham saya akan bagikan teaser sedikit demi sedikit. Ini adalah tips dan ini adalah yang kayak saya bagikan bagaimana untuk yang pengen long term, yang pengen lebih santai ya. Nah, nanti ada banyak diskusi-diskusi lagi dan banyak yang sensitif soalnya. Saya nggak bisa bagikan di video ini karena topiknya sensitif. Itu benefit bagi Bapak Ibu yang datang langsung, yang kita diskusi langsung. Karena banyak terkait yang isu-isu sensitif yang kita bisa diskusi, kita bisa bahas. Kalau video ini bahaya, ya kita tidak tahu video ini bisa berhenti di mana, di-share di mana. Wow, itu bahaya banget buat saya. Jadi yang saya bisa bagikan adalah yang sifatnya pelajaran, yang bisa Bapak Ibu ambil untuk dipelajari, untuk diaplikasikan di trading Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke ulasan saham yang banyak tadi yang minta ya. Beruntung saya hari ini yang minta nggak banyak. Sebagian besar sudah saya ulas tadi di gathering tadi ya, mini gathering tadi. Untuk pertama kita akan ulas saham S Hardware. Ya, perolehan harga rata-ratanya ada di 1475. 1475. Oke, Hardware hari ini berapa sih? 1480. Oh, baru masuk dong kalau gitu. Nah, good newsnya adalah dia ditahan di selendang dan posisinya ya masih downtrend sih. Tapi good newsnya dia udah mulai rebound. Sekarang kita coba, kita praktekkan cara tadi. Analisa dengan top down analisis ya. Kita lihat time frame monthly-nya. Nah, time frame monthly-nya bagus banget nih. Time frame monthly-nya masih tertahan di level support skyline. Yang mana susunan trilogi support dynamic kita, selendang ada di atas skyline dan skyline ada di atas V-line. Ini rapi banget. Berarti secara jangka panjang chart ini masih uptrend. Dan ini recommended untuk buy. Itu sebabnya tadi saya kemarin recommendedkan S Hardware. Jadi tadi ada yang tanya, Pak, kok berani kasih kok mau rekomendasi S Hardware kenapa? Posisi kan downtrend. Nah, ini karena ini beli sekarang, kita target mungkin at least 2-3 bulan. Dia harga bisa kembali ke level 2000-an, kita bisa profit 30%. Compare to deposito yang saat ini ada di level 3%. Bagaimana? Jauh lebih nyaman bukan? Itu alasan kenapa saya memilih untuk memberikan rekomendasi di S Hardware. Oke, next di Agro. Sebentar, Agro kok harganya jadi 11.000 ya? Kayaknya salah ketik deh. Agro harganya 1.005. Jangan-jangan Argo yang dimaksud nih harganya bukan 11.000, tapi 1.095 jangan-jangan ya. Oke lah, kita anggap Agro di harga 1.100 lah buat amannya aja. Nah, Agro gimana? Agro kalau kita lihat dengan metode yang tadi saya bagikan, secara monthly-nya masih aman. Weekly-nya juga masih aman, masih tertahan di selendang, dan daily-nya kurang bagus. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu terhadap emiten ini, tidak ada salahnya untuk jual separuh dulu. Jual separuh dulu, nanti ketika momentumnya udah kembali balik arah mau buy silakan buy.
Tapi sebagai catatan harus ingat asing masuk terus nih. Masih ngumpulin agro terus. Jadi kalau mau bertahan silakan. Bertahan aja dulu di agro. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah sudah jebol skyline. Jadi gimana? Minus 6% lagi. Ya itu tadi saya bilang, jualan separuh dulu aja. Kan kita disiplin, minus 5% kita cut loss. Kalau nggak tega, ya jual separuh dulu aja. Saham berikutnya adalah Antam. Oke, Antam juga salah satu yang kami ulas, salah satu yang saya ulas tadi. Jadi begini, kalau Bapak Ibu mau trading saham-saham yang komoditi, ya, ke saham-saham komoditi, kita harus tahu siklusnya. Nah, siklus saat ini masuk musim panas ya. Dan nambang itu cenderung lebih mudah. Sehingga hasil produksinya juga banyak. Produktivitasnya efisien dan lain-lain. Ketika stok melimpah di pasaran, artinya apa? Harganya cenderung turun. Dan jangan heran kalau kinerja perusahaannya juga turun. Jadi kalau Bapak Ibu trading komoditas harus tahu momentumnya kapan yang terbaik. Dan yang terbaik biasanya masuk di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Mulai di bulan Oktober, September, Oktober sampai Desember, Januari. Kuartal pertama awal tahun. Yang mana cuaca buruk, musim dingin, stok menipis dan permintaan tinggi. Pasti harga komoditinya meningkat. Ya. Jadi kalau saran saya saat ini kalau Bapak Ibu posisinya nyangkut atau baru mau masuk, saya bilang sih better hindari dulu. Ya, hindari dulu aja. Oke, itu dari Antam. Sekarang Breeze. Ya, Breeze ini kebetulan masuk rekomendasi saya untuk trading besok hari. Ya, Breeze ini oke. Secara kita lihat, dia sebenarnya ini waktu momen yang paling baik untuk entry itu hari ini. Kita bisa melihat kalau dia sudah hari ini keluar dari selendang, ya keluar dari selendang dan mau breakout skyline. Kalau sampai besok breakout skyline, ini bagus banget. Silakan average up, alokasi dana maksimum 30%. Dan saya lihat asing juga masih membukukan net buy. Hari ini membuka net buy dan transaksi juga tinggi, juga naik. Jadi saya bilang Breeze aman. Pertanyaannya sekarang adalah mau take profit atau hold? Ya jelas lah, saya baru suruh bilang beli. Berarti artinya hold ya. Mau average down juga boleh. Oke. Nah, kemudian adalah BRMS. Berikutnya ada BRMS. Bumi Resource Mineral. Saya jujur jarang dan nggak pernah rekomendasi ini karena dia adalah Gubakri. Dan tapi saya lihat ini cukup oke nih untuk trading. Dan pertanyaannya apakah masih berani hold atau cut loss? Nah, kita harus tahu dulu, BRMS ini dalam waktu dekat akan right issue. Dan dengar-dengar, pemegang saham utamanya sudah bukan Bakri lagi. Jadi kalau saya bilang sih, hold dulu aja deh. Target ke 90-an kayaknya masih oke, masih mampu lah. Ya, hold aja dulu Pak, nggak usah khawatir. Terus kalau hold boleh buy on weakness nggak? Boleh average down nggak? Boleh, hanya jika dia bisa naik di atas level 82, 83. Oke. Next, Barito Pacific. Nah, Barito Pacific juga tadi sempat saya ulas. Barito Pacific ini daily-nya memang kurang bagus. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di chart yang monthly-nya atau weekly-nya, dia posisinya lagi ada di support. Ya, khususnya monthly, dia lagi ada di selendang. Jadi saya bilang spek buy aja untuk buy on weakness. Dan dia tertahan di level 900 lebih lah ya, sekitar 1000-an. Jadi hold aja. Next adalah ISAT. ISAT monthly-nya juga bagus. Weekly-nya lebih bagus lagi karena weekly-nya oke dan daily kurang oke. Tapi dia ada di selendang, jadi masih hold. Malah saya sarankan untuk buy on weakness. ISAT kalau kita bicara fundamental dalam waktu dekat mungkin akan ada ya, kan kita ketahui bahwa ISAT ada mau diakuisisi oleh Hutchinson ya, Lee Ka-shing.
Tapi kita nggak tahu realisasinya bagaimana ya. Dan asing masih membuka net buy. Jadi buat saya bilang sih hold aja. Ya, sabar-sabar aja dulu. Yang bagi yang nyangkut, sabar-sabar dulu aja. Terakhir adalah KF. KF masih downtrend berat dan sekarang mulai masuk ke dalam skyline. Goalnya harus mampu naik ke atas skyline dan sampai ke masuk ke dalam selendang dan naik ke skyline. Skyline-nya di level 3100 dan upside kita kira bisa naik sekitar 15% dari titik ini. Jadi besok Bapak Ibu kalau KF ini bisa naik di atasnya selendang, maksimum masuk alokasi dana dengan 30%. Jika mampu bertahan di atas selendang, Bapak Ibu silakan cicil bertahap masuk lagi sampai maksimum alokasi dana 50%. Jangan tambah dulu, jangan tambah dulu. Jika mampu bikin candle biru tua lagi, baru mulai nambah lagi. Target saya sekitar level 3030 sampai dengan 3100. Ya, profit 12-15%. Tapi ingat, ini belum oke. Transaksinya masih kecil. Transaksi 20 harinya baru 9 miliar saja. Padahal ketika kemarin trending, transaksi hariannya mencapai 500 miliar. Jadi masih sangat kecil. Bandarnya belum masuk. Jadi ya spek buy aja ya. Oke, itu market, itu ulasan saham dari saya. Terima kasih sudah nyimak. Saya akan buat berikutnya, saya akan buat market review. Cuma market review agak pendek lah, nggak sepanjang yang ulasan saham karena praktis hari-hari ini sepi sentimen. Jadi kita tenang-tenang aja dulu. Oke, keep calm aja dulu. Maintain yang sudah ada di porto dan jangan terlalu agresif untuk belanja baru. Oke, ya sampai sini dulu semua. Jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan, stay safe, stay healthy, and God bless.